Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia dua nikmat, di mana dua nikmat ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, an-ni'matu ni'matan, nikmatul mutlaqah abadiyah wa nikmatu muqayyadah faniyah. Nikmat itu terbagi kepada dua. Ada nikmat yang abadi, nikmat yang kekal. Sedangkan yang kedua adalah nikmat muqayyadah faniyah, nikmat yang terbatas, nikmat yang tidak akan abadi. Adapun nikmat yang pertama itu nikmat yang terbatas, fahiya nikmatud dunya, nikmatul mal, nikmatul manzilah, wa hiya nikmatud dunya. Adapun nikmat yang pertama itu nikmat yang tidak akan kekal, nikmat yang tidak akan abadi, adalah berupa nikmat dunia, di mana kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan negara ini dan bangsa ini, Allah taala telah memberikan nikmat kepada kita. Dan apa yang kita lihat dari nikmat dunia ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai bentuk rizki, harta, dunia, dan kekayaan. Sebagaimana kita mengetahui nikmat yang ada di bangsa ini dan di negara ini, berbagai kenikmatan, maka kita mendapatkannya. Akan tetapi nikmat yang seperti ini, kemewahan dunia, tidak akan abadi apabila tidak dibarengi dengan nikmat iman, yaitu nikmat mutlaqah adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun, harta dan anak, zinatul hayati dunya, adalah merupakan perhiasan dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kenikmatan dunia ini berupa kedudukan, berupa kemewahan, berupa harta, berupa kedudukan, dan nikmat yang kita lihat. Allah taala menghamparkan bumi ini kenikmatan yang sangat agung. Nikmat keturunan yang Allah taala anugerahkan kepada seorang hamba adalah merupakan nikmat dunia yang dirasakan oleh kita semua. Akan tetapi nikmat ini adalah tidak akan kekal, nikmat ini adalah tidak akan abadi. Maka nikmat yang abadi ketika orang itu ditunjukkan kepada Islam, ketika orang itu ditunjukkan kepada iman, ketika orang itu ditunjukkan kepada amal soleh, ketika orang itu ditunjukkan kepada hidayah. Dengan itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, yaitu Islam, yaitu sunnah, yaitu hidayah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diberikan berupa nikmat dunia, harta yang melimpah luas, kekayaan yang banyak, kemewahan, istri yang cantik, suami yang ganteng,
keturunan yang banyak, tetapi ketika dia tidak diberikan taufik kepada Islam, ketika dia tidak diberikan taufik kepada Islam, ketika dia tidak diberikan taufik di atas sunnah Nabi SAW, dan tidak melakukan amal-amal kebaikan, maka semua yang dia miliki akan fana, semua yang dia miliki akan habis, semua yang dia miliki tidak akan mengikuti kepadanya. Ketika seseorang itu jasad dengan nyawanya telah dipisahkan, istri yang cantik, harta yang melimpah luah, mobil yang mewah, kenikmatan dunia tidak akan mengikuti kepadanya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattabi'u al-janazata salasatun fayarji'u sanfani wa baqiya ma'u sanfun wahid. Akan mengikuti jenazah 3 perkara, dan akan kembali 2 perkara, dan akan bersamanya 1 perkara saja. Yang dimaksud 2 perkara yaitu ahluhu wa maluhu, harta dan keturunannya, harta dan keluarganya, harta yang dia cintai, harta yang dia khawatirkan hilangnya, bangkrutnya, perusahaan yang dia takuti bangkrutnya, harta yang dia takuti hilangnya, keturunan yang dia cintai, anak yang dia cintai. Ketika dia telah diantarkan ke liang lahat, maka hartanya tidak akan bersama dengannya, dan tidak ada yang mengikutinya, dan tidak ada yang masuk ke liang lahatnya. Maka akan bersamanya selamanya, dan akan tetap bersamanya dan mengikuti bersamanya adalah hanyalah amal kebaikannya, keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya, yaitu amal soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu negara Indonesia dan bangsa Indonesia, kita melihat ketika orang mengatakan tongkat pun jadi tanaman, kita memiliki segala sesuatu, tetapi kenapa hari ini terjadi gejolak berkaitan dengan ekonomi, terjadi pertikaian, banyaknya kemiskinan, kurangnya pekerjaan? Hal itu disebabkan karena kita semua adalah melakukan pembantahan kepada hukum Allah, pembantahan kepada Allah Ta'ala, membantah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqau lapatahna alaihim barakati minas sama." Seandainya penduduk kampung, penduduk satu negara, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menurunkan barokah dari langit dan barokah dari bumi. Ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aidikum. Tidak ada sesuatu yang menimpa kepada kamu dari satu musibah kecuali disebabkan tangan-tangan kalian, kedurhakaan kalian, kemaksiatan kalian, yaitu kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa kullan akhadna bidzanbihi, dan sesungguhnya kami azab, kami iqab satu bangsa, satu negara dengan sebab orang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara dan bangsa ini dengan anugerah begitu banyak, dengan pembendaharaan yang begitu banyak, dengan isi bumi yang begitu banyak, tetapi kenapa tidak berkah buat bangsa ini? Kenapa tidak berkah buat rakyat ini? Kenapa tidak berkah buat kita semua? Hal itu disebabkan karena kita kaum muslimin, penduduk bangsa ini, tidak seutuhnya mentauhidkan Allah Ta'ala, di mana kita semua tidak mentaati perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah, tidak melaksanakan sunnah Rasulullah, dan tidak menjauhi larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika seandainya kita ingin menyatukan antara keagungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan berkah yang disertakan dengan keagungan ini, maka marilah kita betul-betul menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada hukum Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya satu jalan inilah kaum muslimin, umat manusia akan diberikan
kemuliaan oleh Allah Ta'ala, akan diberikan nikmat yang sempurna, baik di dunia ataupun di akhirat. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang singkat ini mudah-mudahan memberikan perubahan kepada kita dan menjadikan kita semua orang-orang yang beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.